banyak di benak orang-orang ketika bicara pendidikan Islam, maka dia menganggap yaitu pendidikan yang mana jumlah pelajaran agamanya ditambah. Kalau mungkin sebelumnya 1 jam, 1 minggu 2 jam, nah sekarang ada 4 jam, ya. Kemudian ditambah lagi ada tahfidz Quran, maka pendidikan itu sudah menjadi pendidikan Islam. Seperti itu. Nah, benarkah seperti ini? Ini untuk mendekatkan jawaban saya kasih gambaran ini handphone. Kita mau anak kita sukses dunia akhirat, tapi yang kita install di kepala mereka, sukses itu adalah sukses dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwafillah, sebagian kita mungkin berpikir bahwa yang namanya pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang jam pelajaran agamanya banyak dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum. Ya, maka di sini kita akan mencari tahu ya, pada kesempatan kali ini apa sih perbedaan antara pendidikan Islam dengan pendidikan sekuler tersebut? Apakah metode sekuler, apakah sekularisme bisa bertemu dengan yang namanya Islam? Nah, kali ini alhamdulillah kita sudah bersama dengan salah seorang pakar pendidikan di dunia Islam, Ustadz Dr. Haidar Abdullah Bawazir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Seperti yang kita katakan tadi Ustadz, jadi banyak orang yang berpikir bahwa pendidikan Islam itu kan lebih banyak pelajaran agamanya gitu, atau mungkin berpikir kenapa harus pendidikan itu harus ada Islamnya, kenapa harus ada sekulernya, seperti itu. Nah, apakah memang pendidikan itu harus melibatkan ideologi Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Insyaallah kesempatan yang bagus sekali, penting sekali kita sedikit berbincang-bincang tentang pendidikan dikaitkan dengan Islam dan dikaitkan dengan sekularisme. Jadi ada pertanyaan, apakah pendidikan itu harus dikaitkan dengan ideologi tertentu, ataukah pendidikan itu harus netral? Masa sih orang belajar tentang sains, orang belajar tentang matematika, belajar tentang ekonomi, harus dikaitkan dengan ideologi tertentu? Bukankah harusnya itu netral-netral saja? Gitu. Nah, di sini kita harus dudukkan ini pada posisi yang tepat agar kita tidak keliru paham. Kalau kita bicara tentang pendidikan, sebetulnya pendidikan itu adalah sebuah proses untuk melahirkan SDM yang bermutu. SDM yang bermutu. Kalau kita bicara lagi, kenapa SDM itu harus dibangun? Jawabannya adalah SDM itu merupakan unsur yang penting di dalam peradaban. Tidak akan mungkin peradaban itu akan tegak, kuat, kokoh, indah tanpa adanya SDM yang kuat, SDM yang profesional, yang menegakkan peradaban tersebut. Sebuah bangsa yang tidak membangun SDM-nya pasti akan runtuh, atau dia tidak akan memiliki peradaban yang kuat, atau peradabannya akan hilang. Seperti itu sesuatu yang logik. Dan kalau kita mau katakan sampai saat ini, atau sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal, peradaban itu bisa dipisahkan dari ideologi. Bahkan saya menantang siapapun yang bisa membawakan peradaban apapun sejak awal manusia sampai sekarang yang lepas dari ideologi tersebut. Pasti peradaban itu akan identik dengan ideologi apa yang mendasari dibangunnya peradaban tersebut. Maka ketika orang mengatakan bahwa
peradaban itu harus dibangun dengan tanpa ideologi tertentu, dalam tanda petik. Tidak ada urusan dengan agama, tidak ada urusan dengan keyakinan tertentu. Sebetulnya dia sudah membangun sebuah ideologi baru, yaitu ideologi yang anti ideologi yang sebelumnya. Ideologi yang minus keyakinan-keyakinan, baik itu terkait dengan keyakinan teologi maupun keyakinan terkait dengan masalah adab dan akhlak dan seterusnya. Itu sebuah ideologi tertentu. Kalau kita bilang sekularisme, apa itu sekularisme? Sekularisme adalah ideologi juga, gitu. Ideologi yang menghendaki urusan agama tidak boleh mencampuri urusan dunia. Sebuah slogan yang sangat terkenal terkait dengan sekularisme adalah biarkan apa yang urusan Tuhan untuk Tuhan, biarkan yang urusan kaisar untuk kaisar. Artinya urusan Tuhan itu nggak boleh mencampuri urusan dunia. Artinya agama itu hanya urusan peribadatan saja, ya, ritual saja, dan tidak ada urusan dengan urusan ekonomi, urusan pasar, urusan pendidikan dan seterusnya. Itu pun sebetulnya adalah sebuah ideologi yang menentang ideologi agama. Jadi ini sesuatu yang tidak dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Pendidikan membangun SDM membangun peradaban, dan peradaban tidak mungkin bisa dipisahkan dari sebuah ideologi. Jadi intinya bahwa pendidikan, ya, apapun cerita, peradaban itu memang harus terkait selalu dengan ideologi, Ustaz, ya. Lantas apa hubungannya, Ustaz, antara SDM yang kuat dengan ideologi tertentu, Ustaz? Hubungannya itu seperti apa? Jadi kita harus membangun sebuah SDM yang kuat dengan landasan ideologi itu, hubungan konkretnya, hubungan nyatanya di mana, Ustaz? Mungkin Ustaz bisa menjelaskan. Saya akan menjawab ini dengan contoh dari sejarah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika duduk bersama para sahabat. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat, coba kalian berkhayallah, memikirkan apa yang kira-kira kalian bisa lakukan untuk membangun Islam. Di antara para sahabat yang mengatakan, ya, seandainya saya memiliki emas sebesar gunung Uhud, aku akan infakkan di jalan Allah untuk membangun peradaban, membiayai tegak peradaban. Ada yang mengatakan, iya, seandainya aku memiliki ini, seandainya ini. Sampai selesai semua, sudah bicara semua selesai, mereka bertanya kepada Umar, kalau engkau bagaimana ya Umar? Apa yang kau hayalkan? Jawab Umar kata, aku berhayal seandainya ruangan ini dipenuhi oleh orang-orang sekualitas Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, seorang sahabat yang kualitasnya luar biasa, kualitas agamanya, akidahnya, leadershipnya, ya, perjuangannya. Seandainya aku memiliki satu ruangan ini sekualitas Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, niscaya, ya, aku bisa menegakkan peradaban yang kuat. Itu di sini dari ilustrasi ini kita bisa melihat bagaimana pentingnya pembangunan SDM untuk tegaknya peradaban. SDM lagi, Ustaz, ya. SDM lagi. Jadi untuk membangun SDM itu kita memerlukan sebuah ideologi yang menjadi dasar bagi membangun apapun, ya, termasuk juga sistem pendidikan, Ustaz, ya. Nah, tadi kan kita membicarakan masalah perbedaan antara pendidikan Islam dan pendidikan sekuler. Ini perbedaan signifikannya sebenarnya seperti apa, Ustaz? Karena kan masih ada orang yang mikir bahwa yang namanya pendidikan Islam itu jam pelajaran agamanya harus lebih banyak, seperti itu, Ustaz. Banyak di benak para orang ketika bicara pendidikan Islam, maka dia menganggap, ya, yaitu pendidikan yang mana jumlah pelajaran agamanya ditambah. Kalau mungkin sebelumnya 1 minggu 2 jam, nah sekarang ada 4 jam, ya. Kemudian ditambah lagi ada tahfidz Quran, maka pendidikan itu sudah menjadi pendidikan Islam. Seperti itu. Nah, benarkah seperti ini? Ini untuk mendekatkan jawaban saya kasih gambaran ini handphone. Handphone ini tidak akan bekerja kecuali di atas operating system. Di atas operating system itulah kemudian
aplikasi-aplikasi berjalan. Ya. Operating system itulah yang menentukan handphone ini. Bagaimana handphone ini bekerja. Bahkan aplikasi yang nggak sesuai dengan operating system nggak akan bisa bekerja. Yang terjadi sekarang ini, ketika orang menganggap bahwa dengan menambah pelajaran agama, maka dia sudah menjadikan sekolah itu sekolah Islam. Itu sama saja, dia tidak merubah operating system, hanya dia menambah aplikasi. Ada aplikasi yang ditambah sama dia, kemudian menganggap sudah berubah. Pun aplikasi yang terkait agama gitu ya. Walaupun aplikasi yang terkait agama, makanya ini sudah berubah. Akan berbeda dengan operating system yang dirubah. Nah, di atas operating system itulah berbagai macam aplikasi akan diinstal. Dan dia bekerja di atas operating system. Sekolah itu demikian. Apakah operating systemnya itu Islam atau operating systemnya memisahkan agama dengan Islam? Kalau operating systemnya itu memisahkan agama dengan Islam, walaupun ditambah mau berapa jam pun agama, tetap akan outputnya adalah anak-anak yang tidak berpikir dengan operating system yang Islami di otak mereka. Oke. Ini insya Allah kuncinya. Terus operating system itu apa Bang Ustaz? Nah, ini yang menarik gitu ya. Baik, ketika kita bicara tentang pendidikan Islam, apa yang membedakan dengan pendidikan sekuler? Saya langsung saja memberikan gambaran bagaimana pendidikan Islam. Dari sini akan kita nanti tahu perbedaan yang prinsip sekali dengan pendidikan sekuler atau pendidikan apapun lah diistilahkan. Kita merujuk kepada salafun saleh. Bagaimana mereka memahami Islam dan kemudian mengaplikasikan pemahaman tersebut pada pendidikan anak. Karena mereka adalah contoh yang terbaik. Mereka adalah orang yang paling mengerti tentang Islam. Di dalam Islam, hidup ini simpel, nggak rumit. Hidup ini adalah bagaimana kita hidup menjadi hamba Allah. Itu pertama. Dalam Islam, definisi sukses itu berbeda dengan definisi sukses orang-orang sekuler. Ini saja akan menjadi pembeda yang besar dengan pendidikan sekuler. Definisi sukses pada pendidikan sekuler adalah seorang sukses dengan karir dia, sesuai bakatnya, sesuai kemampuannya, kemudian sampai dia sukses di dunia ini sampai dia menutup usianya menjadi yang terbaik dan tertinggi di dalam karirnya. Itu sukses dalam definisi pendidikan sekuler. Definisi sukses di dalam Islam, ketika seseorang sukses di dunia menjadi hamba Allah dan diridhoi Allah, sukses di akhirat, dan kesuksesan itu adalah selamat dari api neraka dan masuk ke dalam jannah. Ketika kita sudah bicara tujuannya saja sudah berbeda, ini pasti jalannya akan berbeda. Nah, Allah SWT mengatakan, وَمَنْ زَحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Barang siapa selamat dari neraka dimasukkan ke dalam jannah, dialah sukses. Nah, di dalam Islam, manusia ini milik Allah, bukan milik pribadi, bukan milik keluarga, bukan milik istri, bukan milik suami, milik Allah. Dia harus bekerja, dia harus hidup sesuai dengan yang Allah kehendaki. Atau khulasahnya, ringkasannya adalah sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk ibadah, tak ada tujuan yang lain. Nah, berangkat dari poin-poin tadi itu, dari pemahaman Islam tadi itu, maka para salafun saleh itu merumuskan bagaimana pendidikan Islam.
Kalau kita sudah bicara, kesuksesan terbesar adalah sukses di akhirat. Kalau kita sudah bicara bahwa yang paling penting buat anak saya ini bukan dia jadi pemimpin, jadi dokter, jadi insinyur, jadi pengusaha, jadi orang kaya, tapi dia menjadi hamba Allah. Maka hal ini pasti akan membuat seseorang berbeda, memberikan perlakuan kepada anaknya dengan orang yang berpikir, udah nggak penting kamu itu mau agamamu apa, nggak penting ideologimu bagaimana, nggak penting sholatmu seperti apa, nggak penting kamu itu taat atau tidak taat terhadap sebuah agama tertentu. Yang penting kamu profesional di dalam profesimu. Yang penting kamu sukses di dalam profesimu. Yang penting jadi terbaik di profesimu. Ini saja udah dua tujuan yang besar. Ini persimpangan jalan. Ini adalah awal persimpangan jalan antara pendidikan sekuler dan pendidikan Islam. Bagi mereka yang pendidikan sekuler tadi, cukup 2 jam sih sudah cukup dalam 1 minggu. Agamanya maksudnya. Agama maksudnya. Yang lain itulah yang penting. Bagi orang yang berpikir yang penting anak saya nomor 1 dulu adalah selamat dari neraka. Apa yang dia siapkan? Yang dia siapkan adalah anak saya harus sukses mengarungi lautan kehidupan ini, finishnya di jannah. Kemudian kita masuk ke dalam kurikulum pendidikannya. Berdasarkan pemikiran dasar, fundament yang berbeda tadi itu, masuk ke dalam kurikulum pendidikan. Buat orang yang memikirkan kesuksesan itu di akhir, dan dia tahu anaknya akan mulai terhitung bertanggung jawab di hadapan Allah. Catatan amal itu akan berjalan sejak dia akil balik. Begitu akil balik, ini agronya langsung jalan. Udah gitu. Malaikat langsung nyatat. Nggak sholat. Dicatat. Ya, maksiat dicatat apapun. Nah, orang tua tahu. Ini anak saya, umur 12 tahun, 11 tahun, kalau sekarang umur 6 tahun, 7 tahun, 5 tahun lagi, dia akan dicatat loh sama malaikat. Saya sudah gak bisa apa-apa lagi. Hubungan dia sekarang adalah langsung dengan Allah tanggung jawabnya. Apa yang harus dia lakukan? Yang dia lakukan ini ilustrasinya persis kayak kita berenang di sungai, kita gendong anak kita. Ya, kita tahu pada garis tertentu nanti anak kita harus kita lepas, nggak bisa kita pegang lagi. Apa yang akan dilakukan oleh orang tua? Apakah orang tua fokusnya pada memberikan makan kepada dia? Apakah fokusnya ngajarin dia ilmu-ilmu yang lain? Pasti enggak. Dia berpikir apa? Yang dia lakukan adalah ngajarin anaknya berenang. Anak saya harus saya ajarin berenang ini. Ini yang paling penting dalam hidupnya dia sekarang. Berenang. Selamat. Berenang. Kenapa? Karena begitu nyampe di garis sana, saya harus lepas dia. Kalau anak saya nggak ajarin berenang, sementara waktu terus bergerak, saya bergerak ke arah garis itu, sampai di sana anak saya belum bisa berenang, dia akan tenggelam di depan mata saya dia. Itu akan menyebabkan concern atau berbeda antara yang berpikirnya akhirat dengan yang berpikirnya dunia. Nah, apa yang dia siapkan? Yang dia siapkan adalah bagaimana anak saya sebelum akil balik, dia sudah tahu apa-apa yang harus dia lakukan untuk diridhoi Allah. Secara keyakinan harus benar. Dia tahu mana tauhid, mana syirik. Secara pemikiran dia sudah tahu benar mana pemikiran yang Islami, mana pemikiran jahiliyah. Secara perasaan dan selera sudah terbentuk. Seleranya adalah selera Islami, perasaannya perasaan Islami. Dia merasakan keindahan ketika hal itu tidak bertentangan dengan syariat, dan dia membenci sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Selera dia selera yang Islami. Ya. Ibadah dia sudah tahu apa-apa yang menjadi keseharian dia nanti ketika ibadah. Karena begitu anak itu balik, dia akan ibadahnya apa? Ya sholat. Maka dia harus tahu sholat. Dia taharah, berwudu dan seterusnya, dia harus tahu itu. Dia apa lagi? Dia harus menutup aurat, dia harus tahu itu.
udah terbiasa, seleranya suka dengan pakaian menutup aurat. Ya. Termasuk misalkan sekarang ini, dia sudah harus kenal gendernya dengan benar. Iya. Saya laki, saya bukan perempuan. Saya perempuan, saya bukan laki. Ya. Karena ya, kalau itu bahaya sekali kalau sampai kemudian dia laki tapi seperti perempuan, perempuan seperti laki. Ya, masya Allah, ya, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, semua itu faham dia kita lakukan. Ya. Sehingga dia menjadi orang yang urusan apa yang harus diketahui dari Islam selesai. Urusan apa yang harus dia kerjakan dari Islam selesai. Habit apa yang harus dia lakukan untuk dicintai Allah selesai. Itulah sekolah dasar dalam Islam. Dasar memberikan pengetahuan, dasar memberikan membentuk perilaku, dasar membentuk keyakinan. Itu sekolah dasar. Itu fokus di sini. Berarti dalam Itu operating system. ya. Berarti dalam sistem pendidikan Islam itu ada tingkatan-tingkatan tertentu ya. Kalau di tingkat dasar itu anak-anak atau siswa itu dididik dulu, dibina untuk bisa mengetahui hal-hal yang wajib diketahui dulu ya, agar operating sistemnya terpadam dulu ya. Betul. Tapi ini memang nggak diakomodir dalam pendidikan sekuler, Ustaz ya. Pada pendidikan sekuler ini kacau. Mana yang harus didahulukan dan mana yang harus diakhirkan. Buat mereka bisa jadi matematika itu lebih penting daripada pendidikan akidah dan akhlak. Belajar fisika dan belajar biologi itu lebih penting dari pendidikan anak. Itu yang terjadi. Jadi intinya dalam pendidikan Islam bahwa siswa itu disiapkan agar ketika memasuki usia balik dia udah siap segalanya. Segalanya. Siap dihisap gitu Ustaz ya. Seleranya Islami, Ya. semangatnya Islami, ya, ibadahnya Islami, keyakinannya Islam, itu operating system. Pandangan hidupnya juga. Operating sistemnya dibentuk di situ. Akan timbul pertanyaan mungkin. Kalau begitu, pasti kita ketinggalan dong sama sekolah Iya, sekuler itu dia Ustaz. dalam urusan Sains, saya macam dan seterusnya kan fokusnya ke agama dulu gitu. melulu begitu kan. Ya. Bukan berarti anak kita nggak diajari hal-hal yang penting dalam kehidupan. Ya. Kalau kita merujuk kepada pendidikan salafun saleh dalam sejarah itu, ya ini titik beratnya. Tapi mereka juga diajari ilmu tentang itu logik, matematik logiknya itu tetap dibangun. Gitu. Nah, kemudian kemampuan membaca, menulis, literasi itu dibangun juga. Ya. Nah, kemudian saya berani mengatakan bahwa sistem pendidikan Islam ini bahkan lebih canggih, ya. Bahkan akan lebih mampu melahirkan orang-orang yang ahli di bidangnya daripada pendidikan sekuler. Itu bukti gimana Ustaz? Itu Nanti penjelasan. saya akan berikan bukti. Iya. Ya, setelah saya jelaskan ini. Jadi begini, pada pendidikan sekuler, kapan seseorang itu mulai belajar ilmu yang sesuai bakatnya? Wah, lama Ustaz. Itu harus tamat SD, SMP, SMA, kuliah, ya. S2, S3. Nah, Itu artinya kalau kita jelas. berkesimpulan setelah SMA. Iya, SMA ya. Setelah SMA itu berarti setelah 12 tahun Terus tahun belajar ya. belajar. 12 tahun belajar, itu seluruh ilmu diserap di kepalanya. Tidak fokus. Mungkin nggak semuanya pakai Ustaz. Nggak semua pakai. Masya Allah. Nggak semua pakai. Kenapa demikian? Berangkat dari filosofi dewasa dalam definisi mereka itu adalah 18 tahun atau 17 tahun atau 18 tahun. Makanya kan hukum itu bisa diterapkan ketika yang anak dewasa itu 18 tahun. Di bawah itu adalah anak-anak. Padahal udah balik di usia 13, 12 lagi Ustaz. Sementara dalam Islam kedewasaan itu harus ada di umur balik. Islam cepat mengajar anak supaya cepat dia dewasa dan berpikir secara dewasa. Kenapa? Karena ya itu tadi buktinya bahwa dia seperti itu, Allah sudah mencatat dia sebagai akil balik. Artinya dia sudah harus mampu membedakan kebenaran dan keburukan. Dia sudah harus mampu berpikir dengan benar. Dalam sejarah, tadi kan minta pembuktian dalam sejarah. Iya. Nah, dalam sejarah kita melihat justru dalam sejarah Islam, Masya Allah, luar biasa. Lahir orang-orang yang ahli di bidangnya dalam usia yang masih dini. Mudah sekali Ustaz. Mudah sekali.
Contoh misalkan untuk ulama dalam bidang syariat, dalam bidang Islam ya. Kita menemukan orang-orang yang masih muda-muda, tapi ilmunya luar biasa di zaman itu. Bagaimana Imam Nawawi, bagaimana Imam Syafi'i. Iya. Ya. Imam Syafi'i itu masih dalam usia muda, itu bertemu gurunya Imam Malik, dan dia sudah hafal kitabnya Imam Malik Muwatta. Iya, Muwatta. Masya Allah. Masih muda. Ya. Sehingga kita akan dapatkan orang-orang di usia 17 tahun, 16 tahun, 15 tahun, ahli pakar di bidang tertentu. Itu terkait ilmu agama ya. Mungkin bagi sebagian kita ketika mendengar kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan lain sebagainya, itu yang terbayang adalah syekh-syekh yang tua, yang senior banget. Iya. Tapi ternyata sebenarnya dalam sejarah pada saat mereka masih muda, umur belasan tahun, itu karyanya Masya Allah. Udah luar biasa. Dan masih bermanfaat hingga kini. Iya. Berarti ada sesuatu yang berkah dalam kehidupan mereka. Bayangkan berapa banyak karya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu masih meninggal masih dalam usia muda. Iya, umur 45 tahun ya Ustaz ya. Iya, masih muda. Tapi karyanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal masih muda. Tapi luar biasa karyanya. Jangan kan kita suruh menulis seperti ini, suruh membaca bukunya aja nggak selesai. Kita menulis, membacanya aja kita nggak selesai bukunya. Insya Allah. Itu ulama di bidang yang lain. Kita kenal dalam sejarah ada Muhammad Al-Fatih. Coba ingat, Muhammad Al-Fatih umur 14 tahun sudah menjadi wali kota. Nah, sementara yang anak muda sekarang umur 14 tahun masih disibukin dengan jemput pacar di mana gitu. Masa urusan begitu? Masya Allah. 14 tahun, anak sekarang 14 tahun, kalau melakukan kenakalan, dimaklumi, ini karena masih anak. Aku siap pubertas, dan seterusnya. 14 tahun, dia sudah berpikir tentang membangun kota, mensejahterakan rakyat di kota. Kenapa? Karena sudah terbangun tadi. Kedewasaan sudah terbangun. Kemudian, urusan Islam sudah selesai. Ya. Karena dalam pendidikan Islam tadi itu, Iya. sampai usia pubertas, ya, urusan yang harus diketahui dengan Islam selesai. Kemudian setelah itu apa? Dia akan bergerak sesuai dengan bakatnya masing-masing. Siapa yang bakatnya ada pada bisnis, maka dia akan bergerak di dunia bisnis. Yang mana pada saat yang sama, urusan Islamnya udah selesai nih. Iya. Maka dia akan menjadi pebisnis yang akhlaknya baik, akidahnya baik, cara berpikirnya baik. Maka OS itu udah punya ya? operating sistemnya Islam, Iya. udah tertanam di sini operating sistemnya. Ketika dia akan menjadi saintis di bidang apapun, maka dia akan ya mengembangkan secara profesional. Ya, siapa yang bisa memungkiri peradaban Barat yang sekarang itu, peradaban dalam bidang ilmu pengetahuannya, sainsnya, semuanya berdiri di atas fondasi yang dibangun oleh umat Islam dahulu. Iya. Kemajuan umat Islam dalam ilmu pengetahuan luar biasa. Ahli-ahli di bidang matematika, ahli di bidang fisika, ahli di bidang kimia, luar biasa. Inilah produk dari sistem pendidikan Islam. Dan ahli di bidangnya, dan mereka bahkan kita mendapat apa? Ahli di bidangnya, bidang sains, tapi pada saat yang sama ahli juga di bidang agama. Bisa terjadi itu seperti itu. Karena dia punya dua bakat yang luar biasa. Ya, urusan Islamnya sudah selesai. Maka nggak ada zaman itu. Ya, sudah jadi profesor baru belajar ngaji. Iya. Dibandingkan dengan zaman sekarang Ustaz ya. Sudah S2, sholatnya belum benar. Nggak ada. Ahli-ahli diajak berpikir untuk membela Islam. Urusan yang paling pokok dalam Islam sih belum paham. Kenapa? Karena itu produk dari operating system Iya. yang nggak Islam. Jadi kalau dulu itu mungkin orang beranggapan kalau ada seseorang yang nggak memiliki OS itu, operating system, itu bisa kita bandingkan dengan zaman sekarang, dia tuh nggak bisa membaca gitu loh. Dibandingkan dengan orang yang nggak bisa membaca. Jadi apa ya, dasar nggak punya sama sekali ya Ustaz. Karena itu, jadi dahulu tidak semua orang itu ulama. Bahkan para sahabat, tidak semua sahabat Nabi itu ulama. Tidak semua sahabat Nabi itu ahli dalam agama. Tidak semua. Bahkan cuman itu prosentasenya kecil sekali yang ulama. Tapi seluruh sahabat Nabi mengerti apa-apa yang wajib diketahui tentang Islam.
Seluruh sahabat Nabi memiliki kecemburuan yang tinggi terhadap Islam, ghirah yang besar. Apapun profesinya. Apapun profesinya, Ustaz ya. Kenapa? Karena operating sistemnya Islam. Di dalam kepalanya ini operating sistemnya Islam. Dengan hal-hal yang wajib jadi tabir Islam, mereka udah selesai. Selesai. Seperti itu. Sehingga akan menjadi pertanyaan besar kalau kemudian ada seorang yang tidak terbangun ghirahnya melihat Islam dizalimi atau melihat kondisi umat Islam dengan hujah saya kan pedagang, saya bukan ulama. Nggak ada. Oke. Karena mereka tahu setiap bidang yang mereka geluti itu langsung berhubungan dengan tanggung jawab di depan Allah Subhanahu. Iya. Apakah yang Ustaz jelaskan ini juga menjelaskan fenomena ini, Ustaz? Jadi di zaman dulu itu ya, di zaman salaf dan era-era khalaf yang masih hebat-hebat itu, jadi mereka itu di waktu muda, pada saat usia muda, karya mereka udah begitu banyak dan kontribusi mereka bagi Islam juga begitu besar dan masih bisa kita rasakan manfaatnya nggak sekarang ya. Nah, berbeda dengan generasi sekarang gitu. Jadi ada keterputusan ini. Kenapa generasi sekarang ini termasuk kita nggak bisa menjadi seperti mereka lagi gitu? Berarti ada yang salah. Apakah salah dalam sistem pendidikannya? Atau memang kita hanya belajar agama saja tanpa melibatkan seperti sains dan lain sebagainya? Atau orang juga menganggap bahwa ini kalau belajar agama, sains ini nggak usah. Sains ini bukan Islam. Sains ini bukan hal yang membuat kita itu selamat di akhirat. Ini bagaimana, Ustaz? Apakah benar seperti itu? Ya, terkait ketertinggalan. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait ketertinggalan. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana memisahkan ilmu agama dengan ilmu umum. Ya. Terkait dengan ketertinggalan. Sebetulnya kita ini korban daripada pendidikan sekuler. Saya dokter, kuliah di kedokteran, kemudian melanjutkan di pendidikan spesialis. 12 tahun saya sekolah dari SD sampai SMA. Itu berapa persen yang kepake untuk profesi saya? Sedikit sekali. Dan itu bisa ditanyakan kepada, saya pernah memberikan ceramah seperti ini di hadapan orang dengan berbagai macam profesi. Saya tanya, Bapak apa insinyur? Bapak apa? Bapak apa? Berapa persen dari pendidikan SD sampai SMA yang kepake? Aduh Pak, sedikit banget. Sedikit banget. Artinya apa? Bahwa pendidikan kita ada masa kira-kira kurang lebih 9 tahun. Lebih, 12 tahun. 12 tahun yang kita wasting time. Membawa waktu. Dalam waktu 9 tahun ini cukup untuk melahirkan orang-orang yang profesional. Saya berhayal. Kan boleh berhayal ya. Seperti Umar bin Khattab tadi meminta para sahabat untuk berhayal. Ya. Nah, seandainya masa pendidikan sampai usia balik, sampai anggap SMP lah 9 tahun, yang kita terapkan di Kitab Ibnu Abbas 9 tahun. Yeah. Setelah itu 9 tahun anak-anak udah terbentuk akhlaknya, akidahnya, seleranya, cita rasanya, ya, ibadahnya, semuanya udah Islam. Akrab dengan Al-Quran, udah terbiasa ngaji tiap hari, merojaah, menghafal. Setelah seperti ini, dalam 9 tahun ini, udah kelihatan ini, anak-anak ini bakatnya kemana. Karena dalam 9 tahun ini, mereka belajar, kita kasih challenge, dikasih pelajaran science, dikasih pelajaran tentang social science, ya, kemampuan literasi, apa segala macam, ya, kita kasih. Nah, kemudian di situ kan kelihatan bakat anak kemana. Oh, ini bakatnya ke ilmu-ilmu syar'i. Jadi ulama ini. Oh, ini bakatnya wah luar biasa kalau di matematika, fisika. Luar biasa. Ini ke biologi luar biasa. Ini kelihatan. Selesai. Kemudian dari usia SMA kita buat sekolah spesialis ya. Menengah kejuruan. Langsung kejuruan ya. Kejuruan. Yang satu sekolah menengah kejuruan untuk persiapan menjadi ulama. Udah dari situ udah selesai, dia udah bisa bahasa Arab. Jadi 9 tahun kan udah belajar bahasa Arab, belajar Quran, membaca Quran udah gak problem. Jadi hafalannya mungkin udah selesai 30 juz atau setengah Quran atau 20 juz. Ya. Setelah itu dia masuk di persiapan ulama. Udah tangganya nggak dari bawah. Kami sudah sekian tangga ke atas. Sudah lebih mudah ya Ustaz. Sudah lebih mudah.
Ilmu alat udah punya bahasa Arab, di situ diperdalam lagi. Nah, kemudian memperdalam ilmu agama. Insya Allah. 3 tahun itu luar biasa. 3 tahun dia sudah tangganya udah lebih tinggi lagi untuk menjadi ulama besar. Maka dari masa lulus 9 tahun masuk usia SMA, kalau dia lulus itu mungkin usia 14 tahun, 13 tahun, maka kalau dia belajar fokus 5 tahun, 6 tahun dia bisa jadi seorang ulama. Maka kita akan bisa melahirkan ulama di umur 17-18 tahun. Jadi kalau sekarang ini kuliahnya itu menjadi ulama, ini sekarang SMA-nya ini Udah. siap. Di bidang sains, kita buat sekolah menengah kejuruan sains. Kemudian anak-anak diajari dasar-dasar sains. Betul, ya, dasar-dasar sains. Dasar-dasar biologi, dasar fisika, dasar-dasar penelitian, dasar-dasar dan terbiasa dengan dunia penelitian, dunia gitu membaca jurnal dari SMA. Itu kita baru mulai dilatih itu waktu kuliah. Iya. Terlambat berapa tahun? Nah, ilmu dasar itu sesuai bakat mereka juga. Maka boleh jadi dasar-dasar sains itu dihabiskan setahun 2 tahun udah selesai. Setelah itu mereka udah sesuai bakatnya, jadi mau jadi insinyur apa, bangunan, insinyur sipil, insinyur listrik, insinyur apa, atau apa di dunia kedokteran. Maka bisa jadi di umur 17, 18, 19 kita sudah punya insinyur, kita sudah punya dokter-dokter, ilmuwan, ya. Nah kemudian tinggal mereka memperdalam lagi. Maka mereka di usia 25, 26 sudah menjadi orang-orang yang pakar di bidangnya. Dahsyat ya Ustaz. Itu salah satu keberkahan. Keberkahan dengan pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam. Karena di sistem pendidikan sekuler nggak seperti itu ya, lama, nggak efektif ya. Tapi kalau di pendidikan Islam ini cukup efektif. Sudah gitu operating sistemnya salah. Nah iya. Sudah gitu operating sistemnya salah. Iya. Ya. Kita maunya membawa anak kita sukses di akhirat, tapi yang kita install di kepala mereka itu sukses di dunia. Ini kata kuncinya. Kata kuncinya sini. Kita mau anak kita sukses dunia akhirat, tapi yang kita install di kepala mereka sukses itu adalah sukses dunia. Salah install Ustaz. Masya Allah Ustaz, ini perbincangannya sangat menarik Ustaz, tapi waktu kayaknya nggak bisa mendukung untuk menambah pembicaraan lebih banyak ya. Ya udah nggak apa-apa. Di podcast berikutnya kita bisa ngomongin tentang posisi ilmu pengetahuan dan sains dalam pendidikan Islam. Cocok Ustaz? Insya Allah. Menarik sekali itu. Baik, ikhwafillah, hadza akhiruhu, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.